Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau pelaksanaan imunisasi nasional di Geraha Nendali, Distrik Sentani Timur, Jayapura, Papua. Presiden menginginkan warga Papua agar ikut menyukseskan Pekan Imunisasi Nasional Polio 2024. Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Posyandu Raja Wali III di perumahan Geraha Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa 23 Juli 2024. Kedatangan Presiden bersama rombongan dan pejabat negara lainnya merupakan rangkaian puncak Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024. Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi mengatakan PIN polio saat ini telah memasuki tahapan kedua, sehingga harus diikuti semua balita dan anak-anak di daerah ini. Kepala negara menilai bahaya sangat besar ketika masyarakat, khususnya balita dan anak-anak, tidak memperoleh vaksin polio. Penyakit polio disebabkan oleh infeksi virus yang sangat mudah menular dan menyerang sistem saraf, khususnya pada bayi yang belum melakukan vaksinasi. Oleh karena itu, Presiden berpesan kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia supaya bergerak cepat, sehingga seluruh masyarakat bisa memperoleh vaksin polio supaya tidak terjadi lumpuh layu. Kita ingin mendahului untuk daerah-daerah yang vaksin polionya masih rendah. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan kerahkan semuanya agar semuanya sudah mendapatkan vaksin polio anak-anak kita, sehingga tidak terjadi lumpuh layu. Presiden Joko Widodo mengharapkan pencegahan stunting di Indonesia dapat terus membaik. Untuk mencapai target prevalensi stunting 14%, perlu dibutuhkan kerjasama semua pihak, terutama masyarakat, dalam menerapkan pola hidup sehat, mulai dari mengkonsumsi makanan bergizi hingga air bersih yang tercukupi. Presiden Joko Widodo mengharapkan pencegahan stunting di Indonesia dapat terus membaik. Hal tersebut disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan kerja ke Posyandu Raja Wali III Geraha Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa 23 Juli 2024. Presiden mengatakan penanganan stunting di Indonesia dimulai sejak 10 tahun lalu dan saat ini telah membuahkan hasil, di mana saat dimulai prevalensi stunting berada di 37% dan saat ini telah turun dengan sangat drastis, yakni 21%. Namun prevalensi stunting dari 21% menuju ke 14% sesuai target nasional, menurut Presiden memang tidak bisa secepat sebelumnya, sehingga dibutuhkan kerjasama semua pihak, terutama masyarakat di Indonesia yang harus menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, lingkungan tempat tinggal yang bersih, dan air bersih yang cukup. Stunting itu kita mulai dari 37% loh dulu, 10 tahun yang lalu. Kemudian sekarang sudah 21, turunnya juga drastis banget. Tapi dari 21 menuju ke 14 ini memang tidak secepat yang sebelumnya. Karena memang stunting itu kan bukan hanya menyangkut makanan, tambahan makanan bergizi, tapi juga sanitasi, lingkungan tempat tinggal, rumah, air bersih, semuanya harus terkonsolidasi dengan baik. Cegah peningkatan angka stunting, Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai mendorong program Gemar Makan Ikan. Inspektur Jenderal KKP Tornando Saifullah menjelaskan gerakan Gemar Makan Ikan sudah mulai dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan di berbagai daerah dan akan diperluas di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencoba menggalakkan program Gerakan Gemar Makan Ikan guna mendorong penurunan angka stunting di Indonesia. Inspektur Jenderal KKP Tornando Saifullah dalam konferensi pers kinerja KKP semester 1 menyebutkan
bahwa secara umum pihaknya memiliki tugas besar untuk menurunkan angka stunting melalui asupan gizi yang cukup, salah satunya dengan gerakan Gemar Makan Ikan. Ia menjelaskan gerakan Gemar Makan Ikan sudah mulai dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan di berbagai daerah untuk menjaga angka stunting. Karena terdapat beberapa daerah yang menjadi penghasil ikan namun memiliki angka stunting yang tinggi. Tornado menduga hal ini terjadi karena masyarakat tidak senang memakan ikan. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai mendorong program Gerakan Makan Ikan menjadi program unggulan yang menyasar di seluruh wilayah Indonesia. Kita untuk dalam rangka pencegahan stunting, kami juga di Inspektorat Jenderal itu melakukan pengawasan kepada teman-teman yang ada kaitannya untuk itu. Ya, tentu kita ada karena beberapa program-program yang dilaksanakan oleh DPDS kan arahnya ke sana. Dan ini kemarin saya baru dapat informasi juga. Ini kita minta kepada teman-teman untuk Dinas Kelautan Perikanan di daerah ya. Ini ada yang melaporkan juga saya, mereka melakukan semacam bagi ikan dan makan ikan kepada khususnya kepada masyarakat tertentu dalam hal untuk pencegahan stunting. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap pertama kalinya di Indonesia kasus clandestine laboratory atau kasus laboratorium rahasia di sebuah villa yang berlokasi di Gianyar, Bali. Pelaku merupakan 3 orang berkewarganegaraan Filipina. Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Polri, Bea dan Cukai, serta Imigrasi berhasil mengungkap kasus clandestine laboratory atau kasus laboratorium rahasia di sebuah villa yang berlokasi di Gianyar, Bali. Pengungkapan kasus clandestine laboratory dengan hasil produksi berupa narkotika golongan 1 jenis N, N-dimethyltryptamine atau DMT, merupakan pertama kalinya di Indonesia. DMT merupakan jenis narkotika yang sangat berbahaya meski dikonsumsi dengan dosis rendah namun akan dapat menghasilkan efek halusinasi yang sangat kuat. Keberhasilan pengungkapan kasus ini juga tak luput dari peran aktivitas masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya dugaan aktivitas laboratorium gelap narkotika di wilayahnya. Dalam penggeledahan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan 3 orang berkewarganegaraan Filipina, yaitu seorang laki-laki berinisial DAS 28 tahun dan 2 orang perempuan berinisial PMS ibu DAS dan DOS adik DAS. Berdasarkan keterangan DAS, diketahui bahwa aktivitas laboratorium gelap narkotika ini diinisiasi dan didanai oleh seorang pria berinisial AMI, warga negara Yordania, yang hingga kini masih dalam pengejaran. Tim juga berhasil menyita barang bukti sebanyak 217 item yang ditemukan di 2 TKP tempat ditemukan tersangka DAS dan AMI. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 113 ayat 2 lebih subsider pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. BNN terus mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Bali untuk selalu waspada serta turut aktif dalam menjaga dan melakukan pengawasan terhadap wilayah yang saat ini tidak hanya menjadi destinasi wisata saja tetapi juga menjadi tujuan menetap dalam jangka panjang bagi warga negara asing. Hal tersebut agar mematuhi sebuah peraturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pengungkapan kasus clandestine laboratori narkotika golongan 1 jenis N, N-dimethyltryptamine atau DMT adalah kasus yang unik. Kasus yang pertama kali ditemukan di Indonesia. Jika biasanya jajaran BNN atau Polri menemukan kasus pabrik narkoba jenis sabu, ekstasi atau PCC, tapi saat ini kita menemukan kasus narkotika jenis DMT. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.